Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi kami terkait pengendalian hama. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya sendiri Laudia Cintia Lubis dengan NIM akhir 028, Kesya Ramadhani dengan NIM akhir 032, Dimas Hafiz dengan NIM akhir 042, Fitra Muhammad dengan NIM akhir 058, dan Rizka Nurhasanah dengan NIM akhir 061. Adapun outline atau pokok pembahasan materi kami pada hari ini, yang pertama, pengertian pengendalian hama, teknik pengendalian hama kultur teknis, teknik pengendalian hama dengan varietas tahan hama, teknik pengendalian hama fisik dan mekanik, teknik pengendalian hama hayati, teknik pengendalian hama kimiawi, teknik pengendalian hama peraturan, dan yang terakhir, teknik pengendalian hama PHT. Jadi yang pertama itu adalah pengertian pengendalian hama. Nah, pengertian pengendalian hama itu adalah usaha atau tindakan yang dilakukan untuk mengurangi atau menekan populasi hama yang menyerang tanaman agar tidak menimbulkan kerugian, yang dimana bertujuan untuk memaksimalkan hasil produksi tanaman dan meminimalkan kerusakan pada tanaman. Ada beberapa metode dalam pengendalian hama. Yang pertama, ada pengendalian hama kultur teknis, yang dimana itu adalah tindakan preventif atau pencegahan, yang artinya dilakukan sebelum hama menyerang tanaman agar populasi hamanya itu tidak meningkat sampai melebihi ambang ekonomi, yaitu tingkat populasi yang dapat merugikan petani. Contoh pengendalian hama kultur teknis itu misalkan rotasi, yang dimana mereka melakukan penggiliran tanaman yang tidak memiliki jenis hama yang sama, sehingga dapat memutuskan siklus hidup hama tersebut pada musim berikutnya, karena hamanya itu akan mati kelaparan. Nah, contohnya itu misalkan petani menanam padi pada musim pertama. Pada musim berikutnya, petani tersebut menanam kedelai. Nah, karena hama yang menyerang tanaman padi itu nggak bisa hidup di tanaman kedelai, maka siklus hidup hama padi itu akan terputus dan populasinya akan berkurang. Lalu yang kedua, kita bisa melakukan sanitasi. Nah, sanitasi di sini tuh maksudnya membersihkan lahan pertanaman dari berbagai sisa tanaman dan rumput liar atau gulma. Di mana contoh kegiatan sanitasinya itu membersihkan singgang padi agar warna coklat, warna hijau, dan hama lainnya tidak dapat melangsungkan hidup. Atau kita dapat membersihkan tunggul tanaman padi baik dengan cara dibongkar, dimenamkan, maupun dibakar agar penggerek batang padi itu selama musim kemarau nggak punya tempat untuk berdiapaus. Yang ketiga, dengan melakukan pengolahan tanah. Nah, jadi ada beberapa serangga yang dimana sebagian atau seluruh hidupnya itu berada di dalam tanah, yang dipengaruhi oleh tekstur dan struktur tanah, komposisi kimiawi tanah, kelembapan dan suhu tanah, serta adanya organisme tanah lainnya. Nah, contoh hama yang menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya berada dalam tanah itu, misalkan ulat buah mangga, ulat petal, ulat gerayak, ulat penggerak buah durian, yang dimana mereka itu berkepompong di dalam tanah. Lalu ada ulat tanah pada siang hari itu bersembunyi di dalam tanah dekat tanaman inang. Lalu ada juga kumbang badak, kumbang catut, kumbang katimumul. Nah, mereka itu dari mulai telur, larva, sampai membentuk pupa itu berada di dalam tanah. Nah, jadi dengan pengolahan tanah yang baik, hama-hama itu bisa terbunuh atau perkembangannya itu dapat terhambat karena mungkin bisa terkena sinar matahari, atau bisa juga karena dimakan predator yang berkeliaran di permukaan tanah atau terpendam jauh ke dalam tanah. Yang terakhir, ada penanaman tanaman perangkap atau trap crop. Nah, tanaman perangkap itu adalah tanaman yang disukai oleh hama yang ditanam di sekitar tanaman utama, yang dimana fungsinya itu untuk mengalihkan sasaran serangan hama. Nah, contohnya itu kita menanam jagung di sekitar tanaman kapas, yang dimana dapat mengendalikan penggerek pucuk atau buah kapas, atau yang disebut dengan Helicoverpa armigera. Nah, hama ini tuh sangat menyukai biji jagung. Nah, jadi tongkol-tongkol yang sudah diserang itu kita kumpulkan dan dimusnahkan agar hamanya itu tidak kembali ke pertanaman lagi. Baik, untuk metode selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya di sini kita akan membahas terkait teknik pengendalian hama dengan varietas tahan hama. Sebelumnya, di Indonesia dulunya sudah menerapkan penggunaan varietas tahan hama untuk mengendalikan hama. Contohnya adalah pada tahun 1970, di mana saat itu hama padi yaitu kerang coklat jumlahnya sangat banyak. Kemudian dikeluarkanlah varietas tahan hama yaitu padi yang diberi nama VUTW atau varietas unggul tahan warang yang ternyata di sini terbukti lebih efektif, lebih efisien, lebih murah, dan lebih ramah lingkungan. Nah, ketahanan tanaman atau ketahanan padi ini bisa kita lihat ketika kita membandingkan tanaman yang tahan terhadap hama dengan tanaman yang peka terhadap hama. Nah, ketahanan tanaman itu bisa diartikan ketika tanaman hanya mengalami kerusakan yang sangat minimal dibandingkan dengan tanaman yang peka, di mana tanaman yang peka ini kerusakannya lebih besar. Dengan kondisi lingkungan antara yang kita bandingkan itu tadi memiliki jumlah populasi hama yang sama dan kondisi lingkungan yang sama. Nah, ketahanan tanaman menurut Kogan 1982 dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah ketahanan secara genetik dan yang kedua adalah ketahanan ekologi. Ketahanan genetik ini biasa disebut juga ketahanan yang berasal dari sifat asli tanaman atau terbawa keturunan faktor genetik, tidak dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Sedangkan ketahanan ekologi adalah ketahanan yang disebabkan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan dan sifatnya bisa jadi hanya sementara. Bisa juga disebut sebagai ketahanan palsu karena bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi lingkungannya. Di sini kita akan membahas terkait ketahanan genetik. Menurut Painter 1951 terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah non-preference atau anti-genosis atau ketidaksukaan. Yang kedua adalah antibiosis. Yang ketiga adalah toleran. Pertama, non-preference atau anti-genosis atau ketidaksukaan. Ini adalah sifat dari tanaman yang menyebabkan hama menjauh dari tanaman tersebut. Dia tidak suka lagi sama tanaman inangnya, dikarenakan sifat dari tanamannya. Nah, di sini dibagi lagi, ada namanya anti-kenosis kimiawi dan anti-kenosis morfologi. Yang pertama adalah anti-kenosis kimiawi. Di sini, tanaman memiliki sifat mengeluarkan zat kimia, atau bisa disebut juga beberapa dari mereka mengeluarkan alelokimia. Contohnya adalah pada tanaman kentang liar. Kentang liar yang bernama Solanum bertaulti. Di sini dia mengeluarkan senyawa kimiawi yang bernama sesquiterpene E-beta vernense dari kelenjar Trichomes yang mampu menolak serangga Mysus persiciae. Dan dia bisa menarik parasitoid atau musuh alami dari Myxus, yaitu Diarrhea rapae. Yang kedua adalah anti-kenosis morfologi yang bisa kita lihat pada tanaman Kapas canesia, di mana melalui morfologinya pada bagian daun yang memiliki rambut-rambut lebat dan juga rapat, itu menyebabkan hama kesulitan meletakkan telurnya ke si daunnya. Sehingga hama tidak lagi suka dengan bentuk atau morfologi dari Kapas canesia. Jadinya serangganya menjauh. Begitu. Yang kedua, itu adalah antibiosis. Tanaman yang memiliki sifat antibiosis, ketika dimakan oleh hama, maka hama tersebut akan mengalami keracunan. Fisiologisnya akan terganggu. Bisa pertumbuhan hamanya terhambat, penurunan dari reproduksi hamanya, hama juga bisa mengalami deformitas atau perubahan morfologi dari bentuk hamanya, bisa mengalami cacat, dan yang paling buruk, hamanya bisa meninggal. Nah, antibiosis ini contohnya itu adanya senyawa toksik, di sini namanya adalah gispol pada tanaman Kapas canesia.
Nah, gispol ini bersifat toksik bagi hama, di mana dia bisa menurunkan kesuburan reproduksi. Di sini kasusnya pada serangga Podicus nigripinus dan juga bisa menyebabkan kerusakan pada mandibula hama, yaitu pada hama Spodoptera liptura, yang juga bisa berujung pada kematian dari hamanya. Itu adalah ketahanan tanaman yang bersifat antibiosis. Yang ketiga adalah toleran. Jadi di sini tanaman ini memiliki sifat yang unik. Dia bisa merecover dirinya sendiri, bisa menyembuhkan dirinya sendiri setelah mengalami serangan dari hama. Mekanismenya adalah tanaman mampu mengkompensasi terjadinya serangan melalui dia meningkatkan aliran dari proses fotosintesis pada tanaman tersebut. Nah, di sini tanaman itu buru-buru, cepat-cepat untuk melakukan regenerasi sel dan memperbaiki bagian yang rusak melalui percepatan proses fotosintesis di bagian-bagian hijau di daun ataupun bagian hijau lainnya untuk secara cepat melakukan fotosintesis sehingga bisa menghasilkan ATP yang nantinya bisa mengganti bahan yang hilang akibat kerusakan dan juga tanaman bisa tetap memproduksi pokoknya tanaman ini masih bisa tetap memproduksi hasil secara normal begitu. Selanjutnya adalah ketahanan ekologi atau ketahanan tanaman yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, bukan dari sifat asli dari tanaman tersebut. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pengelakan inang atau host evasion, ada ketahanan dorongan atau induced resistance, ada inang luput dari serangan atau host escape. Yang pertama adalah pengelakan inang atau host evasion. Di sini fase tumbuh dari tanaman tidak sama dengan stadia hama aktif yang biasanya mengkonsumsi tanaman tersebut. Contohnya, hama ulat grayak pada tanaman kubis. Misalkan kita menanam si kubis ini itu pada fase si ulat grayak sedang di fase kepompong atau ulat grayaknya sudah menjadi kupu-kupu. Nah, fasenya kan bukan lagi pada stadia larva yang aktif menyerang si kubis. Nah, itu disebut dengan pengelakan inang, di mana fase tumbuh tanaman tidak sesuai dengan fase stadia hama yang biasanya aktif mengkonsumsi. Kemudian ada ketahanan dorongan atau induced resistance. Di sini adalah ketahanan tanaman akibat kondisi lingkungan yang mendukung pertahanan dari tanaman. Bisa melalui pemupukan, di mana dengan adanya pemupukan, tanaman bisa mendapatkan nutrisi yang cukup untuk dia bisa menghasilkan mungkin senyawa-senyawa untuk dia bertahan dari serangan hama, senyawa-senyawa yang mungkin bisa mendukung dia dalam recovery dirinya sendiri ketika terjadi serangan hama. Kemudian juga bisa melalui irigasi. Ketika tanaman terpenuhi airnya, dia akan bisa melakukan pertahanan secara optimal. Kemudian teknik budidaya, contohnya rotasi tanaman, itu bisa memutus siklus hidup dari tanaman. Yaitu faktor-faktor lingkungan yang disebut yang mempengaruhi ketahanan tanaman. Nah, di sini masuk ke ketahanan dorongan atau induced resistance. Yang ketiga adalah inang luput dari serangan atau host escape. Jadi, pada kondisi ini, tanaman ini sebenarnya peka terhadap serangan hama, tetapi dia malah tidak terserang oleh hamanya. Padahal pada kondisi tersebut bisa saja populasi hamanya sedang tinggi. Dia peka, populasi hamanya sedang tinggi, tapi tanaman ini uh, bisa tetap aman. Dia tidak terserang oleh hama. Ini bisa terjadi karena serangga itu luput, dia lupa tuh mungkin atau tidak ngeh ada tanaman yang bisa dia jadikan hospes. Itu atau juga bisa disebut dengan faktor acak. Itu adalah inang luput dari serangan atau host escape.
Selanjutnya, teknik pengendalian hama, mekanis, dan fisik. Teknik pengendalian hama dengan cara mekanis, itu pengendaliannya terjadi secara langsung, bisa menggunakan tangan, disentuh langsung, ataupun menggunakan alat batu, jari, ataupun pemukul. Kemudian, hama yang sudah tertangkap, dimatikan. Selanjutnya, sebelumnya, contoh dari pengendalian secara mekanis ini, contohnya pada gerobekan tikus. Tikusnya ditangkap langsung pakai tangan. Contohnya, bapak baju merah ini. Yang kedua adalah secara fisik, melalui pengendalian berbagai faktor lingkungan, seperti pada suhu, pengendalian kelembapan, pengendalian cahaya, gelombang suara. Contohnya, ada light trap. Dia memanfaatkan sifat hama, sifat serangga yang tertarik pada cahaya ketika malam hari. Makanya di sawah-sawah sering ya kita temui light trap. Ini termasuk pada pengendalian secara fisik melalui pengaturan lingkungan dengan memanfaatkan lampu fluoresken. Gitu. Di sini saya akan menjelaskan pengendalian hama hayati. Pengendalian hama hayati merupakan salah satu metode dalam sistem pengendalian hama terpadu yang memanfaatkan organisme hidup atau musuh alami untuk menekankan populasi organisme pengganggu tanaman. Prinsip dasarnya adalah memanfaatkan interaksi alami antar organisme di ekosistem, sehingga keseimbangan ekologis tetap terjaga tanpa harus bergantung pada pestisida kimia. Terdapat 3 kategori utama, yaitu impor, augmentasi, dan konservasi. Impor adalah metode pengendalian hama hayati dengan mendatangkan musuh alami dari daerah asal hama yang telah menjadi hama invasif di suatu wilayah. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan musuh alami tersebut agar dapat menekankan populasi hama secara alami dan berkelanjutan di lingkungan baru. Kemudian ada augmentasi. Augmentasi adalah pengendalian hama hayati dengan meningkatkan jumlah populasi musuh alami melalui pelepasan massal. Tujuannya untuk memperkuat pengendalian alami yang sudah ada agar mampu menekankan populasi hama dalam waktu cepat. Terakhir ada konservasi. Konservasi adalah upaya pengendalian hayati dengan melindungi dan meningkatkan populasi musuh alami yang sudah ada di alam. Dilakukan dengan cara menjaga habitat dan menyediakan sumber pakan, menghindari penggunaan pestisida kimia berlebihan, serta menciptakan kondisi lingkungan yang mendukung keberlangsungan hidup musuh. Terus ada keuntungan pengendalian hayati seperti ramah lingkungan karena tidak meninggalkan residu kimia di tanah, air, atau tanaman. Kemudian ada hemat biaya karena dapat mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia yang mahal. Kemudian mencegah resistensi hama karena hama sulit mengembangkan resistensi terhadap musuh alami, berbeda dengan pestisida kimia yang sering menyebabkan resistensi setelah penggunaan berulang. Dan yang terakhir ada menjaga keseimbangan ekosistem karena dapat mempertahankan keragaman hayati dan keseimbangan alami antara hama dan musuhnya. Selain itu, pengendalian hayati juga mempunyai tantangan seperti efektivitas amat karena butuh waktu agar populasi musuh alami berkembang dan menekankan populasi hama secara signifikan. Kemudian dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan curah hujan dan sinar matahari dapat mempengaruhi kemampuan hidup dan reproduksi agen hayati. Kesesuaian antara hama dan musuh alami karena tidak semua musuh alami cocok untuk semua jenis hama atau daerah. Kemudian ada produksi dan penyimpanan sulit karena agen hayati memerlukan teknik khusus untuk melakukan produksi dan penyimpanan agar tetap hidup dan aktif. Dan umur simpan produk hayati biasanya lebih pendek dibandingkan pestisida kimia. Kemudian ada contoh kasusnya adalah tanaman cabai yang mengalami penyakit layu fusarium yang disebabkan oleh jamur Fusarium oxysporum. Untuk mengatasi penyakit tersebut dapat dilakukan pengendalian hayati dengan memanfaatkan jamur antagonis Trichoderma harzianum.
Trichoderma hertzianum bekerja dengan cara bersaing dengan jamur patogen dalam memperoleh nutrisi dan ruang hidup di tanah, sekaligus menghasilkan senyawa anti jamur yang dapat menghambat pertumbuhan fusarium. Manfaatnya adalah tanaman cabai dapat tumbuh lebih sehat karena aktivitas mikroba meningkat, tetapi juga efektivitas trichoderma dapat menurun apabila kondisi tanah terlalu kering. Kemudian ada pengendalian hama secara kimiawi adalah tindakan menggunakan bahan kimia yang bersifat menghambat atau membunuh organisme pengganggu tanaman. Penggunaannya yaitu ada dua, secara kontak dan sistemik. Secara kontak yaitu dilakukan secara menyemprotkan pestisida atau bahan kimia ke bagian tanaman, dan jika yang sistemik yaitu memasukkan pestisida atau bahan kimia ke dalam tanaman sehingga nantinya hama atau organisme pengganggu tanaman yang menyerang tanaman tersebut bisa terbunuh karena cairan pestisida tersebut. Syarat-syarat pestisida yaitu yang pertama ada efektif, efisien, dan ekonomis, dan kemudian ada aman terhadap manusia dan lingkungan. Kemudian ada cara kerja pestisida kimiawi, yaitu yang pertama ada racun kontak, yaitu bekerja melalui kontak langsung antara serangga dan pestisida atau bahan kimia. Kemudian yang kedua ada racun perut yang bekerja dan memasuki saluran pencernaan organisme pengganggu tanaman. Dan yang terakhir ada racun yang membunuh melalui saluran pernafasan serangga. Nah, yang kemudian ada pengendalian hama peraturan, yaitu pengendalian hama secara peraturan yang diatur oleh undang-undang dan peraturan pemerintah untuk melindungi tanaman dari organisme pengganggu tanaman. Contoh implementasinya yaitu ada di daerah Karawang, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014 mewajibkan masyarakat dan pemerintah untuk melindungi tanaman padi dari organisme pengganggu tanaman dengan menerapkan strategi pengendalian hama terpadu. Sekarang lanjut ke bagian pengelolaan pestisida menurut cara masuknya ke tubuh hama. Jadi pestisida itu bekerja lewat jalur yang berbeda, tergantung dari bagaimana racun itu masuk ke tubuh serangga. Secara umum, dibagi menjadi 4, yaitu racun kontak, racun perut, racun pernapasan, dan racun sistemik. Yang pertama ada racun kontak. Nah, jenis racun ini tuh bekerja saat hama bersentuhan langsung dengan pestisida. Racunnya masuk melalui kutikula, yaitu lapisan luar tubuh serangga. Jadi, hama bisa mati hanya karena semprotan, tanpa harus memakan tanaman. Racun kontak juga biasanya digunakan untuk hama yang aktif bergerak di permukaan daun, misalnya ulat gelayak atau warang coklat. Contoh bahan aktifnya ada sipermetrin, profenofos, dan karbaril. Nah, studi kasusnya itu ada di daerah Sleman. Nah, di daerah Sleman itu ada petani padi yang sering pakai racun pestisida kontak yang berbahan aktifnya profenofos untuk mengatasi serangan warang coklat. Awalnya populasi warang memang cepat turun, tapi setelah beberapa minggu justru terjadi ledakan warang baru. Kenapa bisa begitu? Karena laba-laba sawah yang sebenarnya adalah predator alami warang ikut mati terkena semprotan pestisida. Laba-laba ini biasanya memangsa telur dan nimfa warang. Jadi, saat mereka mati, warang kehilangan pengendali alaminya. Akibatnya, warang berkembang biak tanpa hambatan dan jumlahnya naik jauh lebih cepat dibanding sebelum penyemprotan. Nah, petani akhirnya harus menyemprot ulang nih. Biaya bertambah dan kondisi ekosistemnya makin rusak. Jadi bisa disimpulkan, penggunaan racun pestisida ini, terutama pestisida kontak, memang efektif, tapi kalau berlebihan bisa menyebabkan resistensi, menghancurkan keseimbangan musuh alami di lahan. Selanjutnya ada racun perut. Kalau tadi lewat kulit, racun ini justru bekerja setelah hama memakan bagian tanaman yang mengandung pestisida. Jadi cocok untuk hama pengunyah daun, seperti ulat gerayak atau ulat penggunung daun padi. Contoh bahan aktifnya adalah chlorpyrifos, abamectin, dan metomil. Biasanya racun perut efeknya sedikit lebih lambat, tapi daya kerjanya bisa lebih tahan lama karena bekerja dari dalam tubuh hama. Nah, contohnya ada di daerah Sleman juga. Petani sayur menggunakan abamectin untuk mengendalikan ulat pada tanaman cabai.
Awalnya hasil panen membaik, tapi karena penyemprotan dilakukan terlalu sering, beberapa petani mengalami resistensi hama, artinya ulatnya mulai kebal. Selain itu, abamectin juga punya efek terhadap serangga non-target seperti lebah kecil dan parasitoid telur, yang seharusnya membantu mengurangi populasi ulat. Nah, akibatnya jumlah hama malah sulit dikendalikan tanpa pestisida tambahan. Ini contoh nyata kenapa pengendalian harus mempertimbangkan rotasi bahan aktif dan pemantauan populasi hama sebelum aplikasi. Yang ketiga ada racun pernapasan atau fumigan. Racun ini masuk lewat saluran pernapasan serangga, namanya spirakel. Umumnya, racun ini berbentuk gas, jadi sering digunakan untuk membasmi hama di gudang penyimpanan, bukan digunakan di sawah. Misalnya pada gudang beras di Yogyakarta, kadang digunakan aluminium fosfida atau fosfin untuk mengendalikan hama beras seperti kutu gudang. Karena berbahaya untuk manusia, penggunaannya wajib dengan pengawasan petugas dan ruangan yang tertutup. Serta petugas yang sedang mengaplikasikan pestisida racun pernafasan ini wajib menggunakan APD yang lengkap, seperti menggunakan topi, masker, sarung tangan. Lalu yang terakhir ada racun sistemik. Nah, racun sistemik ini diserap oleh akar atau daun tanaman, lalu menyebar ke seluruh jaringan. Hama akan mati ketika menghisap cairan tanaman yang sudah mengandung racun. Bahan aktifnya misalnya imidacloprid, thiamethoxam, dan fosetil. Nah, jenis ini cocok untuk hama yang bersembunyi di bawah daun, batang, atau di dalam jaringan tanaman seperti warang batang coklat. Nah, contohnya ada di sawah Bantul. Nah, petani padi pernah memakai imidacloprid untuk mengendalikan warang pada fase generatif. Hasilnya cukup efektif karena racun diserap tanaman dan warang yang menghisap cairan tanaman langsung mati. Tapi setelah beberapa musim penggunaan, populasi lebah penyerbuk di sekitar area menurun drastis dan beberapa petani sayur di dekatnya mengeluh gagal panen pada tanaman yang butuh penyerbukan serangga. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pestisida sistemik memang ampuh, tapi juga bisa berdampak jangka panjang pada lingkungan sekitar. Dalam konsep pengendalian hama terpadu atau PHT, penggunaannya sebaiknya dibatasi dan hanya dilakukan bila populasi hama sudah melewati ambang ekonomi. Sekarang kita lanjut ke bagian pengolahan pestisida berdasarkan cara bekerjanya di dalam tubuh hama. Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang pembagiannya berdasarkan cara racun masuk ke tubuh, sekarang kita bahas tentang apa yang dilakukan racun itu setelah berada di dalam tubuh hama. Nah, yang pertama ada racun fisik. Racun fisik ini bekerja di permukaan tubuh hama. Mekanismenya adalah menyerap cairan tubuh serangga dan merusak lapisan lilin atau kutikula, sehingga tubuh serangga kehilangan air, mengering, dan akhirnya mati. Contoh bahan aktifnya ada silika gel dan minyak mineral. Racun ini sering digunakan untuk hama kecil seperti kutu daun, tungau, dan kutu putih. Misalnya, seperti yang terjadi di daerah Bantul, petani melon sering menggunakan minyak mineral untuk mengatasi kutu putih. Nah, cairan minyak itu menutupi permukaan tubuh kutu, sehingga serangga tidak bisa bernafas. Nah, kelebihan dari racun fisik ini adalah tidak menyebabkan resistensi, karena tidak menyerang sistem metabolisme hama. Jadi aman dipakai untuk strategi pengendalian hama terpadu sebagai alternatif non-kimia berat. Nah, yang kedua ada racun protoplasma. Nah, racun ini bekerja pada tingkat sel, tepatnya di bagian protoplasma yang merupakan inti aktivitas kehidupan sel. Racun ini menghambat fungsi enzim dan protein yang penting untuk metabolisme, sehingga sel tidak bisa berfungsi normal dan akhirnya mati. Contoh bahan aktifnya adalah tembaga hidroksida dan arsena. Jenis racun ini banyak dipakai dalam fungisida untuk mengendalikan jamur penyebab penyakit tanaman seperti pecah daun atau busuk batang. Nah, kalau racun ini tuh studi lapangan yang spesifik memang jarang, karena penggunaan lebih umum di komoditas hortikultura, bukan serangga hama utama. Tapi secara prinsip, racun ini penting dalam sistem perlindungan tanaman yang berbasis pencegahan penyakit. Yang ketiga ada racun pernapasan. Nah, racun ini bekerja dengan menghambat proses respirasi di dalam tubuh serangga. Caranya adalah memblokir enzim yang berperan dalam pembentukan energi seperti enzim sitokrom oksidase. Kalau energi nggak bisa dihasilkan, serangga akan lemas dan mati. Contoh bahan aktifnya adalah aluminium fosfida dan metil bromida. Jenis racun ini biasanya digunakan dalam bentuk fumigan, jadi bukan disemprot, tapi dilepaskan sebagai gas di ruangan yang tertutup. Misalnya seperti yang terjadi di Sleman, petani dan pengelola gudang padi sering melakukan fumigasi menggunakan aluminium fosfida untuk membasmi kutu beras dan ngengat gudang. Karena sifatnya sangat beracun, penggunaannya harus dilakukan oleh orang yang terlatih dan dengan pengawasan yang ketat, serta orang yang sedang melakukan penyemprotan tersebut wajib menggunakan APD yang lengkap. Yang keempat ada racun syaraf. Racun ini menyerang sistem saraf pusat serangga.
Cara kerjanya dengan menghambat sistem AC atau merusak saluran atrium di sistem saraf. Akibatnya, sinyal saraf jadi tidak terkendali, hama mengalami kejang, kemudian lumpuh, dan akhirnya mati. Contoh bahan aktifnya ada profenofos, diazinon, sipermetrin, dan carbaryl. Nah, studi kasusnya ada di Sleman. Petani cabai sering memakai sipermetrin untuk membasmi thrips dan ulat grayap. Awalnya efektif, tapi karena dipakai terus-terusan, hama menjadi resisten dan predator alami seperti kepik dan laba-laba ikut mati. Nah, ini contohnya kenapa pestisida jenis racun syaraf harus dirotasi dan disesuaikan dengan ambang ekonomi serangan, bukan disemprot secara rutin. Terakhir ada racun umum. Racun ini bersifat multi-organ, yang artinya bisa menyerang beberapa sistem tubuh sekaligus, mulai dari saraf, pernafasan, sampai metabolisme. Akibatnya, efek racunnya luas dan sangat toksik. Contoh bahan aktifnya ada DDT dan heptaklor. Nah, racun jenis ini tuh dulu banyak digunakan di Indonesia pada masa awal Revolusi Hijau. Tapi sekarang sudah dilarang karena dampaknya besar terhadap lingkungan, terhadap hewan, air, dan kesehatan manusia juga. Jadi sekarang racun umum hanya dipelajari sebagai pengetahuan dasar toksikologi pestisida, bukan dipakai di lapangan. Nah, yang terakhir ada penggolongan pestisida berdasarkan sasarannya. Yang pertama ada insektisida untuk membunuh serangga hama seperti waterng, ulat, atau kutu daun. Yang kedua ada fungisida untuk mengendalikan jamur penyebab penyakit seperti bercak daun atau busuk batang. Yang ketiga ada herbisida untuk gulma atau rumput liar yang bersaing dengan tanaman utama. Yang keempat ada rodentisida untuk mengendalikan tikus, terutama tikus-tikus yang berada di sawah. Yang kelima ada moluskisida untuk mengendalikan siput atau bekicot yang sering menyerang tanaman padi muda. Jadi, pestisida bisa diklasifikasikan bukan hanya dari cara merusaknya atau cara kerjanya, tapi juga dari target organisme yang ingin dikendalikan. Nah, yang terakhir ada pengendalian hama terpadu atau PHT. Pengendalian hama terpadu merupakan strategi pengendalian hama dengan cara memadukan berbagai metode secara ekologis dan ekonomis. Tujuannya agar populasi hama tetap berada di bawah ambang ekonomi, yang artinya hama tidak sampai menyebabkan kerugian besar bagi petani. Nah, prinsip dari pengendalian hama terpadu ini ada 3 poin utama, teman-teman. Yang pertama, menjaga keseimbangan ekosistem pertanian. Jadi, bukan hanya sekedar membasmi hama, tetapi juga tetap menjaga kelestarian musuh alami. Yang kedua, mengoptimalkan peran musuh alami, misalnya predator atau parasitoid. Dan yang ketiga, mengurangi ketergantungan terhadap pestisida kimia. Karena penggunaan pestisida berlebihan bisa merusak lingkungan dan mematikan musuh alami. Selanjutnya, penerapan berbasis rekayasa ekologi. Salah satu contohnya adalah dengan menanam tanaman refugia seperti wijen, kenikir, atau bunga pukul 8 di sekitar pematangan sawah. Tanaman refugia ini berfungsi menyediakan nektar polen serta tempat berlindung bagi serangga musuh alami. Hasilnya, populasi musuh alami meningkat, sedangkan hama seperti waterng bisa terkendali. Dampaknya, penggunaan insektisida bisa berkurang. Dan yang terakhir, jika dilihat dari sisi ekonomi, penerapan pengendalian hama terpadu ini juga menguntungkan, karena bisa mengurangi biaya pembelian pestisida, menekan kerugian hasil panen akibat serangan hama, dan meningkatkan efisiensi usaha tani. Jadi, walaupun perawatannya alami, hasil panen tetap tinggi dan berkelanjutan.